Harum. Mengangkat bukan? Mengangkat. Iya, Oh, tapi- di sana marah. Oh, ini Nah. hilisnya tuh. Oh, ini nggak di air-airin lagi. Ini nggak apa-apa kayak gini. Enggak apa-apa, udah angkat aja. Ini yang matangnya juga ada, Neng. Mau cobain? Boleh. Ya. Boleh, Bu. Gue udah coba. Enak loh, Neng. Gitu ya. Nah, gue ini dulu. Udah coba deh. Gimana? Enak kok. Ibu, saya beli 4. Oh, boleh. Silakan. Kok belum buat sih? Ya kan buat di hotel juga. Lu mau kan? Mau. 4 ya, Bu. Ya. Kasih ya, Bu. Makasih ya, Neng. Ya, kasih Mari, Bu. Bu. Mari. Sama, Neng. Ini mentahnya enggak? Ini dulu, Bu. Mari, Bu. Enggak, Neng. Makasih ya. Mau videoin nggak? Iya. Videoin. Senyum, senyum. Ras, katanya kalau kita ke dekat yang sungai itu ada pertunjukan angklung. Yuk, sana yuk. Gue pengen cobain. Emang lu bisa main angklung? Jadi coba dulu. Ya, Ya udah sana lu main angklung, gue mau cari. enggak, lu ikut. Yuk. Ih. Ini ingetin gue kayak pas gue SD dulu. Iya, lucu banget. Lagu Mars Bogor. Iya. Jadi kayak yang ada apa aja. Ini namanya apa? Namanya gambang. Gambang. Ah, boleh coba? Oh, ini ada 2 ya. Ini dipukul aja. Do, re, mi. Kok bukan do, re, mi ya? Langsung diangkat. Do, do. Do, mi. Oh, Nih, do, oh ini, re, mi, ini setengah-setengah fa, sol. dadanya ya. Do, mi, sa, sa, re, fa, fa, la, si, si. Do, mi. Bisa emang ya. Do, oh, do, di, re, mi, fa, sol, mi, do, do, si, do, si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, sol, do, Re, fa, mi, re, do. Udah situ aja. Makasih ya, Kang. dadah. Dadah, terima kasih semuanya. Seru banget ya hari ini ya. Mau yang lebih seru gak? Lebih seru. Apaan?
Dani nggak basah-basahan. Memang ngapain mau berenang? Enggak, bukan. Mancing? No? Terus naik perahu. Takut. Coba kita ke kakaknya dulu deh. Pelan-pelan. Ras, takut. Halo kak. Halo, selamat datang di wisata air Kampung Labirin. Katanya mau naik perahu. Boleh dijelasin dulu kak? Oh, boleh. Jadi sebelumnya biasanya sih orang-orang yang kesini mau pada naik perahu, kita beli ada tiket masuknya Kak sebesar 5.000. Nah, di sini kan airnya lagi deras, jadi nggak dianjurkan buat naik perahu sih Kak. Mohon maaf sayang ya Kak. Jadi nanti paling kalau lagi nggak deras, terus cuacanya memungkinkan, bisa kita naik perahu di sini. Oke kak. Berarti artinya nanti kita balik lagi ke sini. Iya, next time ya Kak ya. Oke, Makasih ya, Kak. Iya, jangan kapok-kapok ya Kak. Udah hati-hati. Mari. Bisa nggak? Gue capek banget nih. Gue juga lagi. Lagi gue pegel-pegel. Separah itu? Enggak gitu sih, tapi kalau dipakai jalan agak nggak enak aja. Apa mau istirahat dulu? Cari tempat makan gitu? Ya deh, gue juga udah lapar banget. Tapi mau di mana? Gue masih ada satu tempat rekomendasi buat makan sih. Ya udah ke situ aja ya. Ya udah. Yuk, Pelan-pelan, Pak. pelan-pelan. Gimana, Ge? Udah puas belum lo hari ini? Gue puas banget, cuman kalau mau jalan lagi, gue nggak tega sama lo, jompo duluan sih. Mulai ngeledek. Eras, sebenarnya ada satu tempat lagi sih yang pengen gue datengin. Ada satu tempat pengen banget gue lihat. Nanti sampai hotel, gue pijitin deh kaki lo gimana. Deal. Deal. Tapi lu makannya jangan diburu-buru kaki gue juga masih pegel. Masih rehat dulu di sini. Gue santai kok nih. Nih, gue pelan-pelan makan. Nggak slow motion juga kali. Ternyata ini ya Gi, tempat yang mau lu kunjungin itu. Iya. Gue tuh suka banget ke tempat yang bersejarah kayak gini. Kenapa ya? Gue tuh ngerasa tenang banget kalau ke tempat-tempat kayak gini tuh. Iya sih, ini tuh kayak suasananya kayak bikin kalem gitu. Nih, lo harus tahu kalau tempat ini tuh tempat tertua di Kota Bogor. Dan yang paling gue senang tuh, ada tempat buat umat muslim tuh bisa ibadah juga. Kan unik banget ya? Keren banget sih, toleransinya di sini kayak tinggi banget. Tapi boleh nggak sih gue lihat sana? Kita Mau coba? ayo. Habis ini pulang ya, tapi udah sore. Sip. Yuk. Tuh, Iya, ternyata ada yang lagi ibadah juga ya di sini. oke kan? Oke banget sih, toleransinya patut dicontoh ya. Udah sore nih, balik ya. Biar lo istirahat. Ya udah deh balik. Yuk. Ras, gue udah mutusin.
Mutusin apa ya? Tentang tawaran kerja dari nyokap gue. Lo bakalan ambil. Nope. Gue nggak ngambil. Gue pengen karir pertama gue itu gue sendiri yang raih, gue sendiri yang cari hasil dari kerja keras gue. Kok lu tiba-tiba mikirnya kayak gitu sih? Karena gue tadi ngeliat kampung-kampung yang udah kita lewatin aja sih. Gue ngeliat, wow, bisa ya walaupun mereka tuh sederhana, mereka bisa memanfaatkan semuanya semaksimal mungkin dan sebisa mereka gitu loh. Dan dari situ gue belajar kalau semua orang itu punya keunikannya sendiri, punya kemampuannya sendiri. Itu sih yang gue pelajarin. Jadi itu hubungannya gimana sama keputusan lo? Gue masih belum tahu sebatas mana kapasitas gue. Gue masih belum explore diri gue semaksimal mungkin. Jadi gue mikir nih, kalau misalnya gue ambil keputusan ini, oke, gue bisa tahu kalau gue tuh jatuh kayak gimana, kalau gue bangkit gue kayak gimana. Dan apapun yang gue hadapi nanti ya, gue siap karena gue udah tahu rasa sakitnya dan gue udah tahu rasa bangkitnya. Ya nggak sih? Bukannya gue nggak mau dengerin speech epic lo. Gue bisa nggak kita pulang sekarang? Ras, lo kenapa? Pusing gue balik lagi, Ge. Aduh, yaudah gue hubungin dokter home care-nya deh, ya. Aduh, yuk. Dokter, salam Halo, kenal. ya. Saya Grace yang tadi hubungin dokter. Oh iya, Grace. Iya. Kenapa, Grace? Ada yang bisa dibantu? Teman saya yang sakit, Dok. Oh iya, kenapa? Namanya Laras. Jadi kami lagi liburan sebenarnya, Dok, di Bogor ini. Tapi dianya kecapean, Dok, kayaknya. Oh gitu. Emang udah berapa lama liburannya? Ini hari ketiga ya kita ya? Di Bogor, hari ketiga Iya, sekarang di kurang sini. lebih ya. Kenapa? Apa yang dirasa? Saya kepalanya pusing, Dok. Kan tadi jalan-jalan, dari kemarin juga jalan-jalan. Jalannya agak jauh. Terus tiba-tiba kepalanya sakit aja gitu, Dok. Sebelah mana yang sakitnya? Dari sini sampai sini gitu, Dok. Ini sakitnya tuh sakit nyutitan apa muter yang dirasa? Nyeri, bukan muter, Dok. Bukan muter ya? Jadi sakit kayak ditekan-tekan gitu ya? Udah berapa lama ini? Baru kerasa? Baru hari ini aja sih, Dok. Iya, hari ini. Baru hari ini aja. Iya. Karena memang hari itu panas banget emang, Dok. Kita jalan terus. Oke. Jadi baru kerasa ya. Kita coba periksa dulu ya. Iya, Kita boleh, coba Dok. tensinya. Nyadar aja. Emang hari ini kemana aja? Hari ini tuh jalan ke Kampung Labirin, Kampung Batik. Lumayan ya. Jauh, Dok, tadi perjalanan ke sini. Oh jauh? Punya riwayat darah tinggi nggak, Laras? Punya nggak? Pernah diperiksa terus darahnya tinggi? Atau orang tua yang punya riwayat darah tinggi, Kak? Yang saya ingat sih, papa saya ada darah tinggi, Dok. Oh, orang tua, hanya papa. Mamanya? Enggak sih. Nggak berarti ya. Nih, jangan. Coba dia yang tenang aja dulu. Kan? Lumayan naik nih, Laras. Naik ya, Dok? Udah tapi belum pernah diperiksa tinggi ya? Baru kali ini aja yang kerasa tinggi? Belum pernah coba cek lagi sih, Dok. Cuma emang tidak terlalu tinggi sih, ada di angka 140-an ya. 140/90. Lumayan, tapi itu banyak sebabnya sih ya, tinggi juga ya. Jadi ini memang bisa darah tinggi nih kalau ngeliat dari tensinya. Hanya memang kita harus bisa memastikan lagi setelah nanti diistirahatkan dulu gitu.
Apalagi kan ada riwayat dari orang tuanya gitu ya untuk darah tinggi ya. Kalau ini udah berapa hari? Tiap hari 3 hari begitu terus nih emang Enggak. capeknya? Baru hari ini sih, Bukan Dok. aktivitasnya Oh iya. begitu terus? Iya. Nah kan kecapean juga gitu. Terus ngapain aja? Sebenarnya kita selama di Bogor juga suka hunting kopi gitu, Dok. Terus Minum kopi berapa kali? 5 sampai. Baginya. Itu tiap harinya 5 kali? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga, enggak selalu begitu. Tapi pernah sampai ada yang 5 atau 6 kali ya. Kemarin ya? Iya, Kemarin terus selama minum kopi tuh dibarengin sama cemilan, pasti yang asin-asin. Betul. Kalau makanan yang lemak-lemak ada makan nggak? Ada. Ada banyak. Banyak. dah. Jadi selama kita jalan-jalan memang saya pengen cobain makanan-makanan Semua makanan di Bogor. khas di sini gitu. Terus semuanya jadi gak teratur. Jadi gini ya, memang kalau misalnya darah, apalagi kalau punya darah tinggi, faktor risikonya ya itulah yang kayak gitu-gitu tuh yang timbul tuh. Tadi udah kelihatan semua berarti ya. Tadi aku udah coba periksa, ternyata tensinya agak cukup naik gitu. Makanya curiganya sih ke arah situ nih, ke arah tensi. Karena pertama kan dari aktivitasnya cukup berat ya, cukup banyak gitu, cukup panjang juga, capek. Jadi stres, ada stres juga, jadi stres fisik lah yang paling memicunya itu. Terus tadi ada kopi-kopian juga. Terus makan juga nggak di ini nih, ya kan terlalu banyak nyoba-nyoba, akhirnya lupa deh. Sama yang asin-asin ya kan, akhirnya naik kayak begitu tuh. Terus gimana? Bingung. Ya bisa sih, artinya sih gini, sebetulnya kalau misalnya untuk darah tinggi, itu lebih ke arah pola sih. Sekarang Laras umur berapa ya? 21, Dok. 21. Ya artinya itu hanya sekedar ini aja ya, peringatan lah ibaratnya. Apalagi sekarang tadi kan aku periksa cuma 130. Jadi itu udah ke arahnya prehipertensi, udah menuju itu khawatir. Jadi belum menjadi diagnosa pasti, hanya baru kemungkinan saja ada peningkatan darah karena ada riwayat dari orang tuanya. Gitu. Nah yang penting sekarang kalau misalnya memang dari usia ini memang tidak ada, kalau secara hipertensi itu ada primer ada sekunder. Jadi kalau primer itu yang gestasi itu artinya Laras memang punya bakat itu sebetulnya sih itu untuk bakat hipertensinya. Jadi yang perlu untuk dicegah itu adalah perbaikan pola hidup. Pola hidup. Wow, pola hidup. Sekarang olahraga ada nggak? Jogging jarang-jarang. Jarang-jarang. Ya kan makanya kan aktivitas fisiknya jarang, tiba-tiba kemarin capek, padat. Nah itu kan juga ada perubahan itu ya. Nah itu harusnya rutin gitu. Buat mencegahnya, jadi itu istirahat juga harus cukup itu kan, istirahat juga kali kurang pasti kan kurang. Terus makanan juga harus dijaga seperti itu sih. Jadi lebih ke arah pola hidup aja gitu. Berarti untuk sekarang penanganannya gimana, Dok? Ya mau nggak mau sementara ya kita istirahat dulu deh itunya berarti kemana-mananya dulu. Sambil kita coba bantu dengan obat gitu ya. Gini kalau misalnya dari pemerintah nih, kita kan di Indonesia ya, nah itu udah menerbitkan ada kata-katanya cerdik. Jadi harus diapalin tuh, apalagi untuk orang-orang yang punya potensi darah tinggi. C itu apa? Kan cerdik ya. C itu berarti ada cek kesehatan rutin. Artinya berarti kalau udah mulai pernah kena begini, ya mau nggak mau harus terus periksa. Artinya rutin lah ya. Nah, tapi kalau umur Laras sih bisa ya sebulan sekali, bisa lebih atau gimana. Artinya nggak terlalu serutin itu. Kemudian yang E-nya kan asap rokok. Nggak ngerokok kan? Di keluarga? Enggak, Dok. Nggak ada yang ngerokok juga. Enggak. Terus R-nya rajin berolahraga. Itu yang saya bilang tadi. Artinya nanti pada saat Laras akan ada lagi kayak kegiatan kayak seperti ini, nggak kaget gitu kalau misalnya capek-capek gitu. Terus apa lagi tadi? D, dietnya harus seimbang. Menunya nggak ada masalah, apalagi Bogor enak-enak kan semuanya ya. Semua dicoba boleh, tapi nggak boleh berlebihan dan harus seimbang. Apa kita dia? Istirahat rutin. Nah itu istirahatnya jadi harus disesuaikan. Artinya dalam kondisi yang capek bagaimanapun, tidurnya tetap harus cukup. Kayaknya Ketiduran. bukan kelola stres. Kelola Nah stres itu bisa dari pikiran dan fisik. Itu sih. Ini masuknya stres fisik ya? Betul, kecapean begitu. Nanti kita coba obatin gitu ya. Oke. Tapi sekarang berarti istirahat total, kita coba kita lihat besok nanti. Oke, Dok. Gitu, ada lagi? Ya dirasa apa lagi sih? Paling itu aja sih, Dok. Tanya kepala aja ya. Paling ini, tadi sempet pegel aja itu. Jauh ya jalannya. Lumayan. Lumayan. Oke, berarti obatnya ya, Dok, yang harus Ya, nanti kita dikonsumsi. obatin.
Oke deh. Gitu. Terima kasih banyak ya dokter. Siap. Oke. Ras, nih minum dulu tehnya. Ini bagus loh, buat lo lagi gak enak badan kan? Makasih ya, Ge. Maaf ya, gue nggak tahu kalau lo ada riwayat hipertensi. Lo bukan yang nggak tahu, Ge. Gue aja yang milih nggak ngasih tahu. Lagian kan kita mau liburan, ya kali gue nggak all out. Makasih ya Ras. Lo masih ada janji buat pijitin gue. Lo inget aja deh. Ya udah dah, yang gue pijitin. Tapi minum teh dulu, enak hujan-hujan. Habisin dulu, terus pijitin. Ya. Enak deh. Anget-anget. Mau cobain yang punya gue nggak? Ini tuh buat bobo nyenyak. Kalau Ini itu aja. buat sakit. Emang lo mau cobain yang Emang gue gak sakit kayak lo, jompo. Semua orang memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Namun yang sering salah diartikan oleh orang-orang adalah kekurangan sebagai sesuatu yang memalukan. Padahal kekurangan kita adalah bagian terdekat dari diri kita yang lebih dari kelebihan kita. Karena dari situlah kita belajar untuk memahami siapa diri kita dan bagaimana kita bisa berkembang. Dari trip kecil ini, aku belajar bahwa kita tidak hanya perlu mengasah kelebihan kita, namun juga harus mencoba untuk berdamai dengan segala kekurangan yang ada dalam diri kita masing-masing.